Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mistisisme. Nah, sebelum memasuki penjelasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dia Giovanni dengan NIM 2013114. Saya Muhammad Amsir Fadilah dengan NIM 2013123. Saya Taufik Hidayatul Isro dengan NIM 201310029. Sebelum memasuki pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu akan dibahas apa aja dalam video ini. Yang pertama itu ada pembahasan definisi terkait mistisisme, kedua itu ada jenis-jenis mistisisme, dan ketiga ada pengaruh mistisisme, terakhir kesimpulan. Memasuki pembahasan pertama yaitu definisi mistisisme. Mistisisme adalah suatu bentuk pengalaman keagamaan atau spiritual yang melibatkan upaya untuk mencapai kesatuan atau hubungan langsung dengan yang ilahi atau kekuatan transenden melalui pengalaman pribadi, meditasi, kontemplasi, atau praktik spiritual tertentu. Orang yang mengikuti jalur mistisisme disebut mistikus. Pengalaman mistis seringkali dianggap sebagai pengalaman yang sulit dijelaskan secara rasional dan melebihi pemahaman konvensional. Mistisisme dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama termasuk mistisisme Kristen, mistisisme Islam, mistisisme Hindu, mistisisme Buddha, dan banyak tradisi spiritual lainnya. Pemahaman dan praktik mistisisme bervariasi di antara berbagai budaya dan keyakinan agama. Selanjutnya, jenis-jenis mistisisme yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dia Giovanni. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis mistisisme. Nah, teman-teman, bahwasanya kita harus tahu dulu nih, apa sih jenis-jenis mistisisme ini? Ada berbagai jenis mistisisme yang berkembang dalam berbagai tradisi agama dan spiritualitas. Nah, beberapa jenis ini mistisisme yang cukup terkenal antara lain, yaitu ada mistisisme Kristen. Nah, agama Kristen juga ada loh mistisismenya, yaitu yang terkait dengan pengalaman langsung dengan Tuhan. Terus terdapat praktik doa kontemplatif dan pengabdian rohani. Contohnya nih, kayak mistikus Kristen termasuk sanat terasa dari Apila dan Santo Yohanes dari salib. Nah, selanjutnya ada juga mistisisme Islam. Tak hanya Kristen, Islam juga ada loh mistisismenya, atau yang sering kita dengar yaitu sufisme. Nah, penekanan pada pencarian cinta dan kesatuan dengan Allah. Tak hanya itu, ada juga praktek-praktek melibatkan zikir atau mengingat kepada Allah, terus meditasi dan tari-tarian. Tak hanya itu, mistisisme Islam juga ada bau-bau mistik gitu, mistik kayak ajaran-ajaran yang ke roh-roh nenek moyang. Tak hanya itu, ada pula tokoh-tokoh sufi yang terkenal seperti Rumi dan Al-Haz. Nah, ada juga mistisisme Hindu. Terkait dengan pencarian kesatuan dengan Brahma ataupun aspek ilahi dalam Hinduisme. Tak hanya itu, praktek meditasi yang meditasi kayak yoga dan puja-puja itu dilakukan oleh mistisisme Hindu. Ada pula kayak mistisisme dalam berbagai aliran Hindu itu seperti pendeta ataupun bakti lah. Nah, ada juga mistisisme Buddha. Buddha juga ada loh mistisismenya. Kayak lebih ke fokus pada pencapaian, pencerahan, dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian.
Tak hanya itu, praktek meditasi yang dilakukan oleh agama Buddha itu biasanya dilakukan oleh Vipassana ataupun Zazen yang disebut. Tradisi mistis seperti ini, Zen Buddhisme dan Tiantai Buddhisme. Jadi agama Buddha juga memiliki caranya untuk melihat mistisme ini. Ada yang kelima itu mistisme Yahudi. Jadi semua agama itu ada mistisismenya. Kalau di Yahudi itu ada Kabbalah yang sering disebut tuh, yang dimana mengeksplorasi aspek tersembunyi dari Taurat dan pencariannya itu kayak pengalaman langsung dengan Tuhan. Nah, tak hanya itu, penggunaan simbol-simbol dan praktek-praktek untuk mencirikan meditasi. Nah, Kabalis terkenal seperti Isaac Luria. Ada pula mistisme Sikhi atau yang sering disebut itu berkaitan dengan mencari kesatuan dengan Tuhan dalam tradisi Sikhisme. Nah, adapun praktek meditasi dan kirtan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Jadi mereka itu selalu menyanyikan puji-pujian lah untuk keagungan. Dan Guru Nanak dan Guru Arja pendiri dan Guru Sikas. Jadi mereka itu mempunyai guru gitu untuk melakukan puji-pujian itu. Nah, yang terakhir juga ada mistisme tradisi kepercayaan lokal. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan tradisi kepercayaan lokal. Beberapa kepercayaan dan tradisi lokal juga memiliki unsur-unsur mistisme loh. Nah, seringkali terkaitan dengan koneksi spiritual dengan alam atau roh leluhur. Ini biasanya dilakukan kepada nenek moyang ataupun mereka tuh saling menjembah kayak roh-roh. Jadi mereka tuh mengagungkan roh-roh atau nenek moyang leluhur. Biasanya suku-suku Dayak ataupun suku yang berkebudayaan yang masih kental gitu di pedalaman. Nah, yang ketiga ini ada pengaruh mistisme. Ini akan dijelaskan oleh teman saya itu topik padanya. Saya persilakan. Ya, melanjutkan dari jenis-jenis mistisisme, yaitu selanjutnya pengaruh mistisisme. Nah, pengaruh mistisisme ini, mistisisme memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam konteks kehidupan spiritual, budaya, dan seni. Berikut adalah beberapa pengaruh dari mistisisme. Nah, yang pertama, pengaruh keagamaan dan spiritual. Membentuk praktek-praktek keagamaan tertentu seperti doa, kontemplatif, meditasi, dan ritus mistis. Memberikan dimensi spiritual dan mendalam dalam pengalaman keagamaan. Yang kedua yaitu seni dan sastra. Mengilhami karya seni, sastra, dan musik dengan tema-tema spiritual dan simbol-simbol mistis, membentuk bentuk-bentuk seni kontemplatif dan ekspresif. Yang ketiga ada etika dan moral. Etika dan moral ini mempengaruhi pandangan terhadap etika dan moralitas, seringkali dengan menekankan nilai-nilai universal dan cinta terhadap sesama, menekankan pentingnya keadilan, kerendahan hati, dan pengabdian. Yang keempat, pengaruh budaya dan tradisi. Membentuk dan mempertahankan tradisi mistis dalam sebagai kepercayaan dan budaya. Menjadi sumber kebijaksanaan dan prinsip-prinsip filosofis dan yang dihargai. Yang kelima, perubahan sikap individu. Mendorong perubahan sikap individu seperti rasa keterbukaan terhadap kehidupan rohaniah, toleransi, dan penerimaan terhadap keberagamaan keyakinan. Yang keenam, pengaruh terhadap psikologi. Menjadi subjek studi dalam psikologi terutama dalam konteks pengalaman-pengalaman transendental dan kesatuan psikologis. Pengaruh terhadap pengembangan pemahaman diri dan transpersonal. Yang ketujuh yaitu pengaruh pendidikan.
pengintegrasian terhadap konsep-konsep mistis dalam program-program pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan pribadi dan spiritualitas. Yang kedelapan, pengaruh filosofis. Menyumbang pada pemikiran filosofis dengan menyajikan pandangan-pandangan tentang hakikat, kenyataan, dan hubungan manusia dengan transenden. Jadi begitu. Oke, memasuki kesimpulan pembahasan tadi adalah bahwa mistisisme memiliki dampak luas dan mendalam bagi berbagai aspek kehidupan manusia dalam bidang keagamaan. Mistisisme menciptakan dimensi spiritual dan praktek-praktek keagamaan yang kaya. Di seni dan sastra, mistisisme menjadi sumber inspirasi kreatif. Etika dan moralitas dipengaruhi oleh penekanan pada nilai-nilai universal, keadilan, dan cinta sesama. Pada tingkat budaya dan tradisi, mistisisme memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan warisan mistis di berbagai agama dan kepercayaan lokal. Individu yang terlibat dalam mistisisme mengalami perubahan sikap, termasuk keterbukaan terhadap dimensi rohaniah dan penerimaan terhadap keberagaman keyakinan. Pentingnya mistisisme juga terlihat dalam kontribusinya pada bidang psikologi sebagai subjek studi yang memperkaya pemahaman tentang transendensi dan kesatuan psikologis. Mistisisme diintegrasikan dalam pendidikan dan pengembangan pribadi dan spiritualitas. Secara filosofis, mistisisme memberikan sumbangan pada pemikiran tentang hakikat, kekayaan, dan hubungan manusia dengan transenden. Dengan demikian, mistisisme bukan hanya praktek keagamaan, tetapi juga kekuatan yang membentuk pandangan dunia dan memberikan makna dalam perjalanan eksistensial manusia. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan tentang mistisisme ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Saya Dia Giovanni. Saya Muhammad Amsir Fadilah. Saya Taufik Hidayatul Isra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.